Halo semua, selamat datang. Kami dari tim 4 akan menjelaskan materi pengembangan media presentasi. Setelah menyimak video ini, diharapkan mahasiswa dapat mendeskripsikan tahap perancangan pada pembuatan presentasi. Perancangan adalah tahap kedua untuk melaksanakan presentasi yang efektif. Apa sih tahap perancangan itu? Pada tahap ini, seorang pengembang presentasi merancang komponen yang akan digunakan, memproduksi materi, dan berlatih presentasi. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perancangan presentasi, yaitu desain, produksi, dan gladi-resik. Apa itu desain? Desain adalah proses menggunakan elemen visual dan elemen verbal yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi pada materi yang akan disampaikan. Desain sendiri terbagi menjadi 4, yaitu desain umum, desain pembelajaran, desain verbal dan visual, dan yang terakhir, desain media spesifik. Desain umum. Desain umum terdiri dari daya tarik struktural dan daya tarik pribadi. Daya tarik struktural adalah bagaimana menyajikan presentasi secara terstruktur dan sesuai dengan prosedur yang ada. Dan daya tarik pribadi adalah mendesain bahan presentasi atau menyajikannya sesuai dengan kondisi saat itu. Perancangan juga dipengaruhi oleh desain pembelajaran. Dalam desain pembelajaran, kita perlu memperhatikan attention, yaitu memperhatikan variasi waktu, kecepatan, kenyaringan suara, dan variasi bahan visual. Kemudian, memori. Kita perlu mengemas materi yang akan kita sajikan bermakna dan mudah diingat oleh audiens. Dan persepsi. Kita juga perlu membangun persepsi audiens dengan menggunakan simbol atau angka pada penjelasan materi. Desain verbal dan visual. Dalam desain verbal, pengembang menulis naskah untuk disajikan dalam presentasi. Terdapat beberapa tips dalam mengutarakan presentasi, yaitu menggunakan kata yang sederhana dan mudah diucapkan agar audiens mudah memahami apa yang kita jelaskan, menyisipkan humor dalam menjelaskan materi, serta membuat gambar yang menarik. Selain desain verbal, desain visual juga berpengaruh dalam perancangan presentasi. Kita harus menciptakan bahan visual yang efektif agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Misalnya dengan grafik dan bagan. Bagi orang yang membuat presentasi, jenis grafik dan bagan sangat berguna untuk memperjelas data. Yang paling umum digunakan adalah grafik garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Lalu dengan menghubungkan verbal dan visual. Dalam setiap presentasi yang menggabungkan kata-kata dan visual, penting untuk mempertimbangkan bagaimana komponen verbal dan visual saling melengkapi. Pilihlah elemen visual untuk menyampaikan materi dan tambahkan penjelasan yang efektif. Desain media spesifik, yaitu merencanakan media apa yang kita gunakan dalam menyampaikan presentasi. Misalnya, papan tulis atau flip chart. Kunci dari sebagian besar presentasi papan tulis atau flip chart adalah huruf, angka, simbol, dan keterbacaan. Lalu, overhead slides. Terdapat beberapa tips dalam membuat slide keperluan instruksional, yaitu pilihlah elemen gambar yang menarik, mengatur gambar dengan hati-hati, dan menggunakan teknik fotografi yang sesuai. Media berbasis komputer. Media ini menggunakan proyektor untuk menampilkan presentasi. Penentuan warna, teks, Windows dan grafis sangat berpengaruh di sini. Dan handout.
Selebaran dapat meningkatkan efektivitas komunikasi dengan memberikan ringkasan kepada audiens berisi poin-poin penting dalam presentasi. Selanjutnya, faktor kedua yang mempengaruhi perancangan yaitu produksi. Proses produksi tergantung pada media yang digunakan serta kendala-kendalanya. Dan faktor terakhir yang mempengaruhi perancangan dalam presentasi yaitu gladi resik. Pada saat gladi resik, kita berlatih seolah-olah sedang melaksanakan presentasi yang sesungguhnya, agar kita lebih siap pada saat pelaksanaan presentasi nantinya. Sekian presentasi dari tim kami, terima kasih.